Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tujuan saya untuk presentasi ini yaitu tentang konsep bisnis usaha yang menjadi lebih baik atau lebih maju. Sebelumnya kita pengenalan diri dulu. Nama saya Marsha Rizkini Cahyani. Untuk alamatnya, sebelumnya saya tinggal di Serang, Banten sampai SMA kelas 12. Dan saya pindah ke Jawa Tengah yaitu Prodadi pada tahun 2020. Habis saya mendengarkan musik dan dance, kemudian untuk moto kita bisa karena terbiasa. Baik, langsung saja kita ke latar belakangnya. Kehidupan terus berjalan dengan perubahan yang semakin meningkat di berbagai bidang. Salah satunya bidang pendidikan, di mana untuk mendapatkan hasil maksimal diperlukan pendidikan tambahan dari belajar di luar sekolah. Salah satunya jasa yang menyediakan belajar di luar sekolah adalah jasa bimbingan belajar di rumah. Bimbingan belajar merupakan proses yang terus-menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik pada dirinya maupun orang lain. Berdasarkan hal tersebut, membuka jasa bimbingan belajar mempunyai prospek yang sangat bagus. Pemilik usaha bisa memanfaatkan ruangan yang ada di rumah jika tidak memiliki modal yang besar dan menghemat biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk usaha. Untuk tujuannya ini ada dua, yaitu secara khusus dan secara umum. Secara umumnya, yaitu membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan siswa. Secara khususnya, itu diharapkan agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar serta siswa dapat mandiri dalam belajar. Kemudian untuk konsepnya itu belajar pada dasarnya merupakan proses usaha aktif seseorang untuk memperoleh sesuatu sehingga terbentuk perilaku baru menuju arah yang lebih baik. Akan tetapi, banyak pula peserta didik mengalami kesulitan sehingga menimbulkan masalah bagi perkembangan pribadinya. Berikut permasalahan. Yang pertama ada motivasi. Ini kurangnya motivasi belajar akan menyebabkan anak atau siswa malas untuk belajar. Permasalahan yang kedua itu kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar akan mempengaruhi kemampuannya dalam berlatih dan menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian itu rasa percaya diri. Ini timbul dari keinginan berhasil dalam belajar. Kemudian visi misinya. Visi pertama yaitu meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung anak. Yang kedua, membantu orang tua yang tidak memiliki waktu luang untuk menemani anak belajar. Yang ketiga, membantu mempersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya. Kemudian misi, yaitu mengedepankan pendidikan karakter dan budaya Indonesia yang berorientasi pada anak dan pemenuhan kebutuhan pendidikan melalui suasana yang nyaman. Lanjut, untuk kegiatan yang dilakukan jasa bimbingan belajar ini, yaitu memberi bimbingan belajar Kalistung untuk anak usia 5-7 tahun. Kemudian memberi bimbingan belajar untuk anak SD atau sekolah dasar. Kemudian fungsinya. Fungsi pertama ini ada pemahaman, yaitu membantu kemampuan siswa dalam memahami dan menyerap materi pelajaran. Dalam mengikuti bimbel,
belajar ini persoalan yang dihadapi siswa akan terpecahkan dengan bantuan pembimbingnya. Fungsi yang kedua itu penyesuaian. Siswa lebih aktif dan pandai bersosialisasi. Dengan mengikuti bimbingan belajar, siswa akan mendapatkan teman baru dan mereka bisa menyampaikan kesulitan yang dihadapi dalam permasalahan belajarnya. Fungsi ketiga yaitu pengawasan. Siswa dapat eh, siswa mendapatkan pergaulan yang positif selama pembelajaran di bimbingan belajar pasti memberikan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, orang tua tidak perlu khawatir terhadap anaknya. Siswa memiliki teman baru dan memahami karakter masing-masing selain teman di sekolahnya. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk memajukan bimbingan belajar. Untuk memajukan usaha bimbingan belajar ini dapat dilakukan dengan satu, selalu mengikuti perkembangan pendidikan untuk diterapkan pada siswa bimbel agar tidak tertinggal materi baru. Yang kedua, meningkatkan pendekatan personal pada siswa agar lebih bisa memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, mengikuti kurikulum yang diajarkan sekolah. Yang keempat, selalu menciptakan suasana dan tempat yang nyaman untuk belajar serta cara mengajar yang mudah dipahami. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.